Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan Demokrasi Pancasila di Era Globalisasi oleh Rika ATPS, Siti Salwa Salsabila, dan Ulfathani Puji Andika. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa, namun di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan, baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu globalisasi? Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesaling hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik dan secara spesifik negara modern. Perubahan-perubahan ini melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang mendalam, terjadi di waktu sekarang, dan melibatkan suatu transformasi struktural. Perubahan bagaimana yang dimaksud? Nah, perubahan yang dimaksud ini, yang pertama rezim hak asasi manusia, yang memastikan bahwa kedaulatan nasional tidak dapat menjamin legitimasi suatu negara dalam hukum internasional. Yang kedua, pergeseran lingkungan dalam bentuk pemanasan global akibat kebocoran lapisan ozon. Yang ketiga, revolusi di bidang komunikasi dan teknologi informasi yang semakin memperluas jangkauan dan intensitas semua alat jaringan. Yang keempat, deregulasi pasar-pasar kapital yang semakin memperkuat kekuasaan kapital yang memberinya sejumlah pilihan untuk keluar dalam hubungan dengan buruh dan negara. Tantangan yang dihadapi ideologi Pancasila terhadap globalisasi. Yang pertama, banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Yang kedua, eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas. Bonus demografi akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Tantangan demokrasi Pancasila di masa era globalisasi. Perdebatan yang muncul berkaitan dengan hubungan globalisasi dan demokrasi bermuara pada dua persoalan yang bertolak belakang. Dua isu yang bertolak belakang, yang pertama, globalisasi mengancam demokrasi, yang kedua, globalisasi mengembangkan demokrasi. Untuk mengukur hal itu, tergantung pada seberapa besar ruang gerak yang diberikan globalisasi kepada demokrasi. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi. Jika globalisasi ternyata mampu mendorong otonomi dan kesetaraan yang lebih luas, maka globalisasi dianggap akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi. Namun sebaliknya, jika globalisasi justru menghambat kedua hal tersebut, maka globalisasi dapat dianggap sebagai ancaman demokrasi politik. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.